Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Camat semuanya Kabupaten Madiun, Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa Kabupaten Madiun. Tetap semangat ya. Saya di video kali ini ingin menjelaskan sedikit teknis yang harus kita tegaskan untuk memberikan panduan semuanya Bapak Ibu, teman-teman perangkat di desa terkait. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknis untuk pendataan BLT dana desa, dan yang kedua saya akan menjelaskan teknis untuk proses perubahan Perdes APBDes. Oke. Yang pertama, saya akan masuk ke pendataan BLT dana desa dulu. Jadi di slide ini sudah kami buatkan roadmap atau timeline jadwal pelaksanaan pendataan BLT dana desa. Untuk pendataan BLT-DD ini ada dua fase ya, biar gampang nanti untuk implementasinya. Fase yang pertama fokus mulai dari pendataan penerima BLT-DD sampai dengan ditetapkan menjadi Perkades. Itu fase yang pertama. Sedangkan fase yang kedua nanti kita fokusnya yaitu pembuatan rekening virtual account di Bank Jatim untuk si penerimanya BLT-DD tadi, sampai dengan uangnya dicairkan dari Bank Jatim. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu yang fase pertama, proses pendataan sampai dengan nanti penerimanya ini ditetapkan dalam Perkades. Yang pertama, langkah pertama, hari Jumat sampai dengan minggu kemarin tanggal 24 sampai 26 April itu semua pendata yang berasal dari relawan itu mensurvei lapangan. Mensurveinya itu untuk warga yang masuk di dalam DTKS maupun yang non DTKS. Oke. Saya lanjutkan. Untuk survei lapangan tahap pertama ini surveinya langsung di dua kondisi data. Jadi untuk warga yang masuk ke dalam DTKS maupun yang non DTKS ya, di dua kondisi data. DTKS ini sudah kami bantu, kami berusaha mempercepat pendataan itu dengan memasukkan data DTKS ini ke dalam aplikasi Sibanter. Jadi dari gabungan beberapa OPD yang dia leading sektor untuk pemberian bantuan ke masyarakat, datanya kami kumpulkan, kami masukkan ke dalam Sibanter. Kemudian kalau data yang non DTKS itu maksudnya berarti yang belum masuk ke dalam database, yang belum masuk ke dalam DTKS, jadi harus survei ulang seperti itu. Cuman mohon maaf sekali, ini permasalahan se-Indonesia sama. Jadi validitas data se-Indonesia, apalagi untuk data masyarakat yang menerima bantuan, memang validitasnya kondisinya masih belum begitu valid, belum begitu bagus. Jadi dengan segala kekurangan kami berusaha membantu semua Bapak Ibu Kepala Desa dan teman-teman perangkat di wilayah, tetapi dengan segala keterbatasan dan kualitas data mohon dimaklumi. Saya lanjutkan tahap kedua, hari Senin dan Selasa kemarin, Senin dan Selasa tanggal 27 sampai 28 April. Itu setelah disurvei. Jadi setelah disurvei, warganya langsung didatengin, disurvei dengan kriteria yang sudah ada di surat edaran Pak Bupati. Nah, itu di verifikasi di dalam aplikasi Sibanter. Jadi tadi kan sudah survei di lapangan. Kemudian nama-nama warga itu dicek di Sibanter. Nicknya dimasukin, dicek semuanya. Tujuannya cuma satu sebenarnya, cuma satu. Menghindari penerimaan bantuan double untuk satu penerima dan bantuan itu berasal dari APBN. Jadi, terakhir informasi yang kami dapat, tidak bolehnya tumpang tindih atau double itu jika sumbernya sama-sama dari APBN. Oke. Misalkan APBN memberikan bantuan berupa BLT dana desa atau berupa dari Kemensos ya, bantuan sosial tunai dari Kemensos. Kemudian APBD daerah memberikan lagi bantuan dengan penerima yang sama, no problem. Jadi itu dianggap bukan tumpang tindih atau double dikarenakan sumbernya bukan satu.
Karena sebenarnya berbeda APBN dan APBD. Nah, ini karena dana desa itu adalah APBN yang dalam pengelolaannya diberikan kewenangan kepada pemerintah desa, maka tetap diakui sebagai APBN. Oleh karena itu, BLT dana desa ini yang perlu dijadikan kunci, tidak boleh double dengan bantuan yang juga dari APBN. Oke, lanjut ya. Hari Rabu, langkah ketiga ya. Langkah ketiga hari Rabu, hari ini berarti tanggal 29 April, hasil surveinya di lapangan sama hasilnya verifikasi di Sibanter, hasilnya itu dimusdeskan khusus. Dengan agendanya khusus, validasi dan finalisasi penerima BLT dana desa. Oke, sebenarnya sudah banyak ya informasi yang masuk bahwa banyak desa juga yang sudah menyelenggarakan musdes khusus ini. Nah, cuman sesuai dengan jadwal musdes khusus ini kami agendakan maksimal dari Rabu ini gitu. Nah, kemudian pada saat musdes khusus ini dikondisikan yang pertama, anggaran untuk BLT sudah dihitung dulu, sudah ada stoknya dengan ketentuan persentase yang ada di SE Bupati. Kemudian hasil pendataannya di ranking sesuai dengan ketersediaan anggaran tadi. Nah, kemudian kalau sudah di ranking, sudah diurutkan sesuai dengan prioritas yang sangat membutuhkan, yang layak menerima, maka kemudian hasilnya ini disepakati untuk dijadikan rancangan Perkades. Selanjutnya, yang langkah keempat itu besok hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 30 April ya, besok. Yang hari ini semuanya sudah musdes khusus, sudah dihasilkan nama penerimanya, sudah di ranking, sudah oke, sudah disepakati. Nah, rancangan Perkadesnya besok dibawa ke tim kecamatan untuk dievaluasi. Jadi tim kecamatan, Pak Camat saya mohon sekali tim kecamatannya dikondisikan untuk mengevaluasi rancangan Perkades untuk penerima BLTDD ya. Besok jadwalnya besok hari Kamis. Jadi besok desa bawa rancangan Perkades, kemudian tim kecamatan mengevaluasi isi dari rancangan Perkades tersebut. Kemudian yang tahap terakhir, tahap kelima, setelah kecamatan sudah mengevaluasi rancangan Perkadesnya, tahap kelima 1 Mei hari Jumat ya, 1 Mei hari Jumat besok, rancangan Perkades yang dievaluasi tim kecamatan, nanti hasil evaluasinya harus dituangkan di dalam berita acara. Jadi nanti Pak Camat saya mohon tim kecamatannya yang mengevaluasi rancangan Perkades jangan sampai lupa buktinya evaluasi dituangkan dalam berita acara. Berita acaranya nanti substansinya menjelaskan bahwa tim kecamatan sudah mengevaluasi rancangan Perkades penerima BLTDD dan berita acara tersebut sebagai pengesahan bahwa penerima BLTDD ini sudah disahkan oleh camat gitu ya. Setelah diberikan berita acara oleh tim kecamatan, pemerintah desa langsung menetapkan Perkadesnya. Oke, fase pertama selesai untuk pendataan BLTDD. Sekarang saya lanjut ke fase yang kedua ya. Fase kedua itu pembuatan rekening virtual account di Bank Jatim. Hari Jumat tanggal 1 Mei kita sudah clear Perkades, asumsinya semuanya sudah oke ya, sudah ditetapkan. Hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 2 dan 3 Mei weekend, kami mohon bantuannya. Nanti pemerintah desa tadi kan sudah ada daftar penerima BLTDD, sudah diperkadeskan. Nah, itu nanti untuk pembuatan rekening virtual account Bank Jatim itu meminta file dalam bentuk Excel yang isinya kolom-kolomnya sudah ditentukan dari Bank Jatim. Kita sudah menuangkan di dalam SE Bupati. Nah, kemudian file Excel ini nanti hari Sabtu teman-teman desa perangkat nanti tolong dibuat ya. Jadi nama, kemudian alamat dan seterusnya seperti SE Pak Bupati itu ya, persis itu dibuat di kolom-kolom Excel. Kemudian
Kalau sudah dibikin Excel-nya, nanti file Excel-nya dikirimkan ke kecamatan ya. Monggo mau WA, mau email terserah, yang penting koordinasi. Pak Camat, saya mohon untuk pengumpulan datanya pembuatan rekening virtual account, nanti dikoordinasikan timnya. Dikumpulkan ke siapa? By WA atau by email, tolong dikoordinasikan supaya penerimaannya data satu pintu ya, satu pintu. Karena nanti setelah tim kecamatan menerima itu harus direkap yang rapi supaya Bank Jatim itu cepat prosesnya. Nanti kalau kita memberikan bahannya masih mentah, belum dirapikan, nanti Bank Jatim juga kesulitan, nanti kelamaan untuk buatnya ya. Nah, Sabtu Minggu tugasnya pokoknya desa bikin file Excel isinya kolom-kolom data penerima BLT, dikasihkan kecamatan, dikirimkan ya. Terus hari Senin kecamatan nanti direkap ya, data-data dari desa tadi direkap yang rapi, kemudian disimpan dalam file Excel, dikasih nama yang seragam semua ya, nanti semua kecamatan biar gampang. Sudah saya kasih contoh, namanya BLT DD underscore Kecamatan KEC underscore nama kecamatannya, contohnya ini Jiwan gitu ya, biar seragam, biar gak bingung nanti. Kemudian dikirim ke email Bank Jatim, Bank Jatim kecil semua underscore Madiun kecil semua @yahoo.com. Gak usah ke Bank Jatim, cukup dikirim email aja. Selanjutnya yang tahapan ketiga, tadi kan hari Senin ya, hari Senin pokoknya kecamatan tugasnya ngirim file Excel ke Bank Jatim, file yang sudah rapi, sudah lengkap. Ngirim ke Bank Jatim lewat email. Sekarang Selasa, tanggal 5 Mei. Ini proses pembuatan rekening virtual account itu simple, mudah. Maksudnya nggak butuh waktu yang lama. Jadi asumsi kami jika Senin nanti semuanya teman-teman kecamatan sudah masuk datanya ke Bank Jatim, pagi sudah masuk gitu ya, jam kerja, dia nggak akan butuh lama, di hitungan jam tuh bisa jadi. Nah, maka dari itu Senin diselesaikan semua ya, Pak Camat tolong dikontrol ya. Nanti hari Senin dikirim semuanya file Excel-nya ke Bank Jatim. Selasa nanti sudah bisa proses pencairan BLT-DD. Tapi gini, ada mekanismenya. BLT-DD ini nanti mencairkannya dengan menggunakan SPP Panjar ya, pakai Panjar. Nah, nanti caranya, KAUR Keuangan bikin SPP dulu, bikin SPP Panjar di Siskudes, kemudian di print SPP-nya, dicetak, verifikasi Sekdes. Sekdes sudah verifikasi tanda tangan, disetujui oleh kepala desa. Nah, kalau sudah SPP-nya tadi dilampiri nama-nama penerima BLT-nya, kemudian KAUR Keuangan ke kecamatan, ke tim kecamatan. Biar diverifikasi dulu SPP-nya sama tadi daftar penerimanya, diverifikasi kecamatan. Kemudian kalau sudah oke, Pak Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan ya. Jadi tetap mekanismenya sama seperti biasanya, cuman ini pakai Panjar. Kalau Panjar kan kita mengeluarkan uang dulu, nanti pertanggungjawaban bukti pendukung dikerjakan di belakang. Kalau definitif kan kita harus nyelesain dulu nih bukti SPJ-nya. Nah, kalau ini BLT-DD ini enggak, kita pakai Panjar. Jadi nanti Pak Camat sudah mengeluarkan rekomendasi pencairan, KAUR Keuangan bawa rekomendasi camat, SPP dan penerima BLT tadi bawa ke Bank Jatim. Nah, udah dibawa ke sana, nggak usah nyarikan uang karena uangnya langsung ditransfer sama Bank Jatim ke masing-masing rekening virtual account sesuai daftar dan nggak perlu ditunggu karena sudah langsung dieksekusi oleh Bank Jatim. Nah, seketika itu juga begitu ditransfer berarti uangnya sudah masuk ke masing-masing rekening virtual account si warga penerima. Tahap terakhir, uangnya kan ini masih ada di rekening ya, rekening virtual account. Gimana cara mencairkannya? Pasti kan tanyanya gitu ya, teman-teman semuanya di bawah bingung. Sebenarnya simple, virtual account itu bukan pakai ATM atau pakai buku tabungan tuh enggak sebenarnya. Cukup bawa KTP asli atau fotokopi KTP atau KK asli. Yang penting kuncinya virtual account itu dibuatnya berbasis NIK ya, NIK, NIK ya, bukan nomor KK, NIK ya.
Nah, di KK itu kan ada ya kolom nik. Nah, jadi itu bisa jadi dasar kalau misalkan si penerima BLT itu mungkin sudah sepuh atau mungkin belum perekaman KTP, jadi nggak ada KTP, jadi pakai KK bisa. Kalau misalkan juga nggak bisa ngambil sendiri karena keterbatasan fisik atau ada kendala, maka bisa dikuasakan menggunakan surat kuasa bermaterai 6.000. Nah, gimana cara mencairkannya? Ini nanti menghindari kerumunan warga-warga desa datang ke Bank Jatim. Bank Jatim sudah koordinasi dan sudah sepakat bahwa Bank Jatim akan roadshow. Jadi nanti Bank Jatim itu keliling ke kecamatan, ke desa. Nah, jadwalnya sudah kami serahkan sepenuhnya. Silakan Pak Camat nanti koordinasi dengan Bank Jatim jadwalnya kapan. Nah, nanti Bank Jatim bawa mobil layanan itu ke masing-masing wilayah, entah kecamatan, entah di desa nanti ya tempatnya. Di situ nanti langsung Bank Jatim sudah menyiapkan uangnya per bendel per 600 ribuan, kemudian sudah ada kwitansinya sebagai buktinya. Nanti yang mau ngambil warganya cukup bawa fotokopi KTP atau KTP asli atau KK asli. Yang nggak bisa ambil, nggak bisa rawuh, dikuasakan pakai surat kuasa bermaterai 6.000. Pada saat membagi uang, Pak Camat sekali lagi minta tolong, kondisi pembagian uang kan sudah bisa dibayangkan pasti berkerumun ya nanti walaupun di daerah, di wilayah. Nanti tolong diatur jadwalnya aja, dibikin gelombang gitu biar nggak berkerumun, nggak bergerombol. Nanti juga harus menerapkan SOP pencegahan COVID-19. Jadi tetap diatur lah, nanti minta tolong Babinsa dan kawan-kawan semuanya di wilayah ya, supaya bisa mengkondisikan pembagian uangnya itu nggak berjubel, nggak bergerombol gitu. Jadi intinya nanti untuk pembagian uang sudah kami serahkan, Pak Camat monggo nanti mengatur jadwal dengan Bank Jatim kapan-kapannya dan di mana tempatnya. Oke, selesai. Untuk pembuatan rekening virtual account sampai dengan pencairannya. Nanti kalau sudah diberikan semua uangnya, kembali lagi Kaur Keuangan, Sekdes, pemerintah desa semuanya dilengkapi SPJ-nya ya. Ingat karena ini pada kondisi yang serba darurat, KLB serba tidak pasti juga. Jadi apapun pekerjaan kita fase per fase tetap ada pertanggungjawabannya. Nanti kalau sudah diberikan uangnya, jangan lupa tanda terima dari pemerintah desa, daftar penerima BLTDD. Nanti ada tanda tangannya kan tuh menerima. Nanti ada juga bukti kwitansi dari Bank Jatim. Nah itu jangan lupa diminta dan disimpan. Oke, yang fase kedua sudah clear. Insya Allah sudah jelas ya. Sekarang saya akan masuk ke roadmap berikutnya, yaitu roadmap perubahan Perdes APBDes tahun anggaran 2020. Untuk perubahan Perdes APBDes tahun anggaran 2020 memang ini kondisi yang tidak seperti biasanya. Jadi setelah berkali-kali diskusi dengan segala dasar regulasi, kami sepakat bahwa untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat juga, akhirnya supaya tidak menunda-nunda eksekusi pekerjaan, kami akhirnya bikin mapping untuk perubahan Perdes APBDes itu jadi 2 kali ya, 2 kali. Yang fase pertama kita fokuskan di bulan April ini. Perubahan perdesnya semuanya fokus untuk perubahan refocusing dan realokasi di bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Jadi memang untuk yang fase pertama ini kita nggak nyabang kemana-mana karena memang fokus untuk bidang kelima ya. Jadi tadi sudah disampaikan pada saat FitCon juga ya, perubahan perdes yang fase pertama ini kita prediksikan untuk kebutuhan penanggulangan bencana sampai 6 bulan ke depan ya, 6 bulan ke depan sejak ditetapkannya perubahan perdes. Tapi ada tapinya, operasional relawan yang di situ
dapat diberikan insentif atau uang lelah atau uang transport. Dari hasil konsultasi kami, ini semuanya dalam rangka hati-hati dan bijak menggunakan anggaran. Jadi tidak ada tujuan lain apapun. Hasil konsultasi kami diarahkan bahwa operasional relawan yang khusus untuk insentif, uang lelah, uang transport yang menerimanya berupa uang tunai, fresh money, diberikan 3 bulan semenjak relawan itu ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Jadi bukan berarti gini, nanti kalau misalkan sudah 3 bulan dari sekarang, katakan di bulan Juni, kok belum redam virusnya dan masih darurat, nanti akan ada jalan keluar berikutnya. Jadi ada fase kedua perubahan Perdes APBDes lagi, yang nanti diperkirakan paling cepat bulan Juni, itu paling cepat, estimasi yang tercepat. Tapi ya lihat nanti kondisinya, semoga juga nggak meleset. Yang kedua nanti fase kedua itu untuk fokus pada dampak penurunan anggaran. Jadi se-Indonesia sama anggarannya semuanya kolaps, berdampak efek domino sampai ke bawah. Jadi untuk penurunan-penurunan anggaran, baik dana desa maupun mungkin dana lainnya yang kita juga belum tahu kepastiannya, nanti kita akan akomodir di perubahan Perdes APBDes yang fase kedua. Nah, nanti di fase kedua itu kita baru mikirnya agak banyak. Jadi karena dampak penurunan kan pasti kita ini ya berdampak pada penghitungan 30-70 lah. Kemudian kita harus relokasi anggaran lagi. Jadi nggak cuman fokus di bidang 5, tapi ini ngerombak APBDes. Tapi nanti udah, sekarang kita yang penting untuk fase pertama kita bisa melaluinya dengan baik. Alhamdulillah. Ya nanti yang fase kedua sudah ada solusinya, sudah ada jalannya, dan ada tracknya, nanti kita bareng-bareng lagi. Prinsip tadi untuk operasional relawan, misalkan nanti 3 bulan belum reda, bisa dianggarkan lagi pada saat perubahan APBD, Perdes APBDes di fase 2. Oke. Nah, sekarang saya ingin menekankan proses perubahan Perdes APBDes-nya itu clear dan benar ya, clear dan benar. Soalnya gini, proses perubahan Perdes APBDes ini peran kami yang di wilayah itu benar-benar dipegang sebagian besar itu kan oleh tim kecamatan gitu ya. Jadi Pak Camat sekali lagi kami mohon bantuannya untuk tim kecamatan. Ada 5 tahapan ya, ada 5 tahapan. Ini nanti sudah masuk ke pentahapan mau musdes. Nah, saya ulas dari yang pertama dulu. Langkah yang pertama, Jumat sampai dengan minggu kemarin tanggal 24 sampai dengan 26 April, pemerintah desa melibatkan BPD dan LPKMD itu diajak untuk musdes. Saya udah pernah bahas di videonya sebelumnya sih. Untuk musdes membahas refocusing dan realokasi anggaran. Nah, maksudnya refocusing sama realokasi anggarannya khusus untuk bidang kelima tadi. Nah, kemudian pada saat musyawarah itu pemerintah desa sudah bawa rencana rapnya, jadi nggak kosongan, sudah bawa oret-oretan rapnya gitu. Jadi waktu musyawarah itu sudah bisa disampaikan ke BPD, gambarannya nanti akan dipindah ini, akan diubah ini, digeser ini, udah ada gambarnya, jadi nggak kosongan. Kenapa sih kok pada saat kita bahas rap kok BPD diajak duluan? Ini sebenarnya strategi untuk mempercepat proses perubahan Perdes APBDes. Karena perubahan Perdes APBDes ini membutuhkan juga perubahan Perdes RKP. Nah, itu dia, kita mencari solusi ada bypass gitu loh. Akhirnya ya bypassnya yang langkah pertama itu waktu membahas rapnya sekalian aja dilibatkan BPD dan LPKMD-nya gitu. Kemudian yang langkah kedua, hari Senin tanggal 27 April kemarin hari Senin ya, pemerintah desa dan BPD melakukan percepatan pembahasan perubahan Perdes RKP. Nah, tadi kan sudah bahas rapnya yang akan digeser-geser nih. Kemudian Seninnya itu BPD sama pemerintah desa karena sudah ada bayangan yang digeser mana, maka membahas perubahan Perdes RKP desnya juga nggak butuh lama-lama gitu.
Jadi langsung fokus digeser ke bidang kelima gitu. Dalam Musdes perubahan RKP, tim kecamatan tolong ya difasilitasi supaya terjadwal dan semua desa supaya terfasilitasi. Tolong dikondisikan. Kemudian setelah hari Senin RKP-nya sudah diubah, Selasa sampai dengan Kamis, RAP-nya yang tadi, yang sudah ada rinciannya tadi, diajukan ke kecamatan ya. Pemerintah desa, Sekdes, Kaur Keuangan bawa itu RAP-nya ke tim kecamatan. Selasa, Rabu, Kamis ini ya. Selasa kemarin, Rabu ini sama besok hari Kamis 29, 28, 30 April, tim kecamatan melakukan evaluasi dan klarifikasi RAP-nya ya. Tadi sudah disampaikan juga dalam Fitcon, tim kecamatan itu perannya penting sekali. Jadi pada saat evaluasi RAP itu pintu pertama yang memfilter tuh di situ gitu. Jadi kami mohon sekali Pak Camat kontrol semuanya untuk RAP-nya belanja tidak terduga di bidang penanggulangan bencana ini, tolong hati-hati sekali. Dalam maksud hati-hati itu benar-benar dicek untuk penggunaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah desa tersebut dan juga disesuaikan dengan kemampuan APBDes-nya ya. Kita juga sudah jelaskan di SE Bupati, di situ dijelaskan penggunaan anggarannya untuk apa saja. Nah, itu bukannya semuanya harus dipakai, enggak, tapi dipilih aja yang sesuai kebutuhan di desa jenengan. Nah, terus untuk operasional relawan itu bisa diberikan makanan, bisa minuman, bisa vitamin, bisa. Terus mungkin ini ya, ada yang membutuhkan kaos untuk relawan karena untuk bekerja, selama dia bekerja, entah itu penyemprotan, entah itu jaga posko, mungkin membutuhkan kaos untuk khusus relawannya juga bisa. Nah, itu kan yang sifatnya pengadaan, maksudnya pengadaan barang ya, beli barang. Tapi yang operasional yang berupa fresh money, uang tunai berupa insentif atau uang lelah atau uang transport, dari hasil konsultasi juga tolong semuanya bekerja sama ya. Kemarin konsultasi akhirnya ditetapkan dalam SE Bupati itu maksimal 15% dari belanja tidak terduga di dalam bidang 5 dikurangi BLT dana desa. Jadi bidang kelima itu dihitung semuanya, belanja tidak terduga itu berapa totalnya, kurangin BLT, baru kalikan 15%. Sudah itu 15% itu jatah maksimal yang bisa untuk relawan yang diberikan berupa insentif atau uang transport atau uang lelah gitu. Dikondisikan ya, tolong Pak Camat dan tim kecamatan semuanya jangan sampai lupa untuk evaluasi yang bagian ini ya, tolong sekali. Dan kemudian kewajaran harga juga dilihat, penggunaan barang-barangnya juga dilihat ya. Setelah Selasa sampai Kamis 3 hari nanti kecamatan memverifikasi, mengevaluasi RAP-nya. Kemudian Jumat sampai Minggu, hari Jumat, Sabtu, Minggu, besok tanggal 1, 2, 3 Mei 2020, proses menginput di Siskudes ya. Jadi RAP-nya sudah oke, sudah dievaluasi kecamatan. Kemudian proses menginput di Siskudes mulai Jumat sampai Minggu. Siskudesnya sudah dibuka jauh-jauh hari sebenarnya, baik itu untuk akunnya kecamatan maupun akunnya desa. Tapi karena desa mungkin juga banyaknya pekerjaan yang di lapangan, jadi pada tanya, Mbak sudah dibuka belum? Sudah bisa input belum? Bisa, sejak kemarin jauh-jauh hari sudah dibuka. Nah, sebelum input kuncinya ya, pastikan nih ya, kalau nanti desa nggak bisa nginput, ada warning APBD setelah dikunci oleh administrator. Artinya apa? Berarti kunci postingnya belum dibuka. Yang bisa buka kecamatan. Makanya kalau nanti ada warning seperti itu bukan berarti kami belum buka. Kami sudah buka semua menu, tapi otoritas membuka posting dan memposting adalah kecamatan. Makanya nanti kecamatan pertama kali cek semuanya desa, pastikan kunci postingnya terbuka semuanya untuk status APBDes-nya yang PAK ya, yang nomor 3.
Kemudian dalam waktu Jumat sampai Minggu menginput dipantau oleh kecamatan sekaligus memposting. Jadi hari Minggu tanggal 3 Mei itu sudah terakhir posting ya. Waktunya nginput 3 hari sekaligus waktunya posting ya. Jangan sampai lebih dari ini. Nanti kalau lebih dari ini kita akan mundur pencairannya. Jadi tolong kerjasama semuanya. Ingat Pak Camat, sekali lagi minta tolong tim kecamatannya dikondisikan maksimal hari Minggu tanggal 3 Mei harus sudah posting semua perubahan perdes APBDes-nya, nggih. Terus yang terakhir hari Seninnya tanggal 4 Mei sudah dipostingkan tadi di Siskudes sudah diposting. Lanjut dari Seninnya tanggal 4 Mei tinggal mencetak perdesnya, mencetak perkadesnya, kemudian ditetapkan oleh pemerintah desa gitu. Jadi sudah jadi produk hukum pemerintah desa. Oke. Sudah selesai langkah-langkahnya. Jadi terakhir pokoknya tanggal 4 Mei hari Senin nanti semua pemerintah desa sudah mencetak dan menetapkan perdes perubahan APBDes dan perkades perubahan penjabaran APBDes. Sementara seperti itu untuk teknis, baik untuk pendataan BLTDD, pembuatan rekening virtual account, dan juga proses perubahan perdes APBDes. Semoga bisa membantu teman-teman yang ada di wilayah. Nanti jika ada yang masih belum paham, silahkan kontak kami. Semoga semuanya dilancarkan dan ini sudah masuk fase tengah-tengah ya dari jadwal yang kita buat. Semoga lancar, sehat selalu. Mohon kerjasama semua Pak Camat, tim kecamatan, seluruh kepala desa, dan seluruh perangkat desa. Tetap sehat, tetap semangat. Sabar, semoga semuanya dilancarkan, diridhoi oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.